Selamat siang para traders emas ataupun gold, salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube atau Forex Indo Trade House hadir kembali pada siang ini, dan di mana kita bisa melihat jam sekarang ini menunjukkan pukul 13.01 waktu Indonesia bagian Barat, tepatnya pada hari ini yaitu hari Selasa 4 Agustus 2026 ataupun Tuesday 4 Agustus 2026. Dan perlu juga diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan diberi komentar di kolom komentar maupun di sharing ke teman-teman. Baik, dan telah juga diketahui bahwa pada hari Jumat kemarin itu ada terjadi intervensi besar-besaran oleh pihak dari Jepang BOJ maupun dari Amerika yaitu BOE. Itu ada terjadi pembelian mata uang Jepang yaitu mata uang Japanese Yen, dan menyebabkan harga US dollar terhadap yen ini turun sebanyak 1%, dan diperkirakan pada hari Senin kemarin itu akan terjadi juga. Namun kemarin pada hari Senin 3 Agustus 2026 itu tidak terjadi, dan baru ada pengakuan dari otoritas setempat ya, baik dari Jepang maupun di Amerika, dari Trump sendiri juga ada mengatakan bahwa mereka ada ikut campur tangan melakukan intervensi dengan pembelian mata uang Jepang yaitu yen, dan menyebabkan harga mata uang Jepang yen itu turun sebanyak 1%, dan ini di luar kebiasaan. Dan biasanya apabila ada sebuah intervensi dari bank, biasanya ada penurunan sekitar 2-3%, dan biasanya ada kelanjutannya. Dan ini hanya terjadi pada hari Jumat, hari Senin tidak terjadi. Dan apakah hari ini akan berkelanjutan akan terjadinya, dan saya rasa sepertinya tidak ya. Dan kalaupun ada itu kecil sekali ya. Dan ini bisa dikatakan jumlah volume transaksinya kecil sekali ya, karena hanya membuat mata uang Jepang ini menguat hanya sebesar 1%, dan diperkirakan mungkin beberapa hari ke depan, mungkin Jumat ya yang dikhawatirkan ya. Tetapi kita akan fokus yaitu pada non-farm payroll yang akan diedarkan pada hari Jumat, dan ketegangan-ketegangan yang ada di Timur Tengah yang kita akan fokuskan ke sana. Baik, dan kita akan memulai seperti biasa yaitu dengan harga emas, di mana harga emas pada hari ini mencapai angka tertingginya yaitu dengan angka 4069,48, dan itu terjadi pada pukul 7.10 menit. Dan harga terendahnya yaitu mencapai dengan angka 4042,48, dan itu terjadi pada pukul 8.06, dan sekarang berada di sekitaran 4065. Dan juga diketahui oleh kalian juga, saya selalu memakai hitung-hitungannya yaitu dengan membandingkannya dengan harga silver ataupun perak yang berada di baris keempat ya, yaitu dengan kode XAG USD, di mana mencapai angka tertingginya dengan angka 59,16, dan harga terendahnya yaitu dengan angka 57,97, dan sekarang berada di sekitaran 59,08. Dan juga di bawahnya yaitu ada US oil yaitu harga minyak mentah dunia, dan sekarang ini berada di angka 79,6. Juga diketahui kemarin sejak diupload yaitu dengan angka 78,3, berarti sudah ada kenaikan 1,2 dolar per barrel ya. Jadi ada sekitaran 1,5 sampai dengan 1,7% terjadi kenaikannya pada harga minyak, dan ini menyebabkan tertahannya kenaikan harga emas ya. Dan juga kita bisa melihat di baris yang berarti yang dari bawah nomor 2 yaitu USD JPY yaitu USD Japanese Yen sekarang berada di sekitaran 157,6, dan saya rasa masih belum cukup ini ya, mungkin sekitaran 160 baru akan terjadi intervensi kembali ya.
Lalu bagaimana dengan purchasing saya? Kita bisa langsung saja kita bisa melihat di halaman sebelah kanan, di mana ini masih ada tetap masih di sini. Selanjutnya kita akan mengupas sedikit di yang kemarin, di mana ini perkiraan saya untuk range yang kecil untuk edisi 3 Agustus 2026, di mana saya mengindikasinya dengan tinggi 4095 sampai dengan 4105. Itu tidak terjadi, namun yang terjadi yaitu dengan angka 4054 yang terjadi, dan harga terendahnya yaitu dengan angka 4038 sampai dengan 4045. Itu melebihi jauh sekali, yaitu dengan angka 4019.3 yang terjadi ya. Jadi memang agak ada penurunan ya, tetapi dia berbalik lagi kembali ya, dan sepertinya kelihatan di angka supportnya di angka 4.000, dan kita akan mencoba apakah bisa ditembus atau tidak, dan sepertinya agak kurang ini ya faktor yang mendukung ya, dan kita masih akan menunggu dengan acara non-farm payroll yang akan diedarkan pada hari Jumat, dan saya rasa kalaupun dilewatkan angka 4.000 ini pasti akan berbalik kembali ya. Lalu yang kedua yaitu range yang besar untuk edisi 3 Agustus 2026, di mana saya menghitung dengan angka tertingginya yaitu dengan angka 4123 sampai dengan 4135. Itu jelas tidak terjadi, namun yang terjadi yaitu dengan angka yang tadi saya sebutkan, yaitu dengan angka 4054 ya. Dan harga terendahnya dengan angka 4025 sampai dengan 4035. Itu jelas terjadi ya. Karena disebabkan ini harganya dekat sekali, disebabkan harga terendahnya kemarin yaitu dengan angka 4019.3 ya. Jadi dekat sekali dengan angka 4025, dan apabila ada pembelian di sana saya rasa bisa lumayan profitnya ya, dan juga bisa dipertahankan. Dan sekarang kita bisa melihat di garis yang kuning yaitu dengan angka 4063.3, itu jelas mendekati harga tertingginya. Kemudian ini adalah penjelasan dari mereka, yaitu harga emas kemarin itu agak melunak ya, karena pasar itu masih melihat dari kondisi dari Timur Tengah ini tidak menentu ya. Dia akibatkan adanya bantahan dari pihak Iran bahwa tidak ada perjanjian ataupun melakukan percakapan dengan Amerika pada hari Senin kemarin ya. Dan kita akan menunggu data inflasi yang akan diedarkan pada hari Jumat, yaitu sangat beresiko sekali ataupun sangat riskan ya, dan kita akan melihat kedalamannya seperti apa. Dan benar yang ini yaitu kita akan menunggu pada job data yang akan diedarkan pada hari Jumat. Kemudian pada alinea yang kedua yaitu South Korea, yaitu Korea Selatan, itu bank sentralnya itu membeli emas ya dari produsen lokal ya. Jadi menampung semua dia punya emasnya. Jadi bisa dikatakan ada intervensi untuk terhadap emas, adanya pembelian emas oleh pihak bank ya. Jadi ada buying lokal ya. Lalu yang ketiga ini bahwa harga minyak pada brandnya ini yang di London itu ada kenaikan lebih pada 20% selama 1 bulan terakhir ini. Dan kita bisa melihat kedalamannya, yaitu pada kemarin harga emas ini agak penurunan pada hari Senin karena beritanya masih ada simpang siur di halaman Timur Tengah, dan kita masih akan melihat data inflasi ataupun data NFP payroll pada minggu ini ya, di akhir pekan ini. Dan kita akan melihat bagaimana ini akan digabungkan dengan perkiraan dari The Fed ya, bahwa apakah mungkin akan menurunkan suku bunga atau menetapkan suku bunga yang flat ataupun adanya kenaikan suku bunga. Dan diperkirakan oleh traders ini kemungkinan lebih besar condong ke kenaikan suku bunga. Dan kita bisa melihat pada pukul 2 semalam waktu setempat, yaitu pada pukul 18.00 GMT ataupun pukul 1 dini hari, harga emas masih bercokol di angka 4030, dan penyerahan di bulan Agustus
juga agak merendah ya, yaitu dengan angka 4090.5 dan diperkirakan harga emas akan berkisaran antara 4.000 sampai 4.200 yang diperkirakan oleh Mr. Edward Mir ya, yaitu pada Marex, perusahaan Marex ya. Dan sepertinya masih akan menunggu data inflasi yang akan diedarkan pada hari weekend mendatang ya, itu tepatnya pada hari Jumat, dan kita akan melihat bagaimana keputusan dari The Fed ya. Dan jelas kita mengetahui bahwa target dari The Fed yaitu mencegah inflasi jangan sampai melewati angka 2% dan ini masih dianggap toleransi ya. Dan kita masih belum melihat kepastian data-data yang akan timbul, maksudnya data inflasinya, dan kita akan menunggu data yang lebih pastinya karena ini hanya masih dalam rangka praduga ya. Sementara itu harga Brent minyak ya, itu ada kenaikan sebanyak 20% selama 1 bulan terakhir, dan ini diakibatkan adanya tanker-tanker yang masih tertahan di Selat Hormuz ya. Kemudian juga membuat harga energi juga lebih tinggi, dan jelas harga energinya tinggi akan memicu inflasi baik dari negara manapun juga apabila ketahanannya tidak ada. Dan ada juga bantahan dari Iran bahwa pada kemarin, yaitu pada hari Senin, tidak ada namanya perundingan dengan Amerika ataupun pembicaraan dengan mereka, dan padahal sudah disebutkan bahwa Presiden Trump itu telah menyebut bahwa akan adanya perundingan, disebabkan itu pihak dari Amerika itu menahan dari serangan dari Amerika ke arah Iran, dan pasar masih menunggu bagaimana yang akan dilaporkan, yaitu data ketenaga kerjaan pada hari weekend ini ya. Dan kita bisa melihat dari Central Bank Korea juga ada pembelian dari harga emas untuk harga emas lokal, jadi bukan harga emas internasional. Dan akhirnya pada silver ditutup ataupun harga perak ditutup dengan angka 57.63, sedangkan platinum ditutup dengan penurunan 1,6% menjadi 1615, dan palladium adanya penurunan yaitu dengan angka 1353 ya. Dan signal ini jelas ini sudah mengarahkan turun semua ya, baik dari tadi pagi dari pukul 6 sampai sekarang ini pukul 12 ya, sudah adanya penurunan, belum ada kebalikannya. Tetapi harga emas yang kita lihat sekarang ini ada di tabel sebelah kiri, itu jelas mendekati harga tertingginya. Dan sebagai gambarannya kita bisa melihat ini 12.01 jamnya, di mana resistennya ini mengarahkan dengan angka 4093, lalu 4130, dan terakhir 4152, dan supportnya di angka 4011 dan 3989, terakhir 3968, dan diperkirakan secara harian harga emas ini akan kembali menurun ya, berarti berada di bawah angka 4035 ya. Selanjutnya bagaimana kita bisa melihat bagaimana dengan hitung-hitungan yang saya pelajari, dan jelas ini untuk tingginya masih tetap, dan ini masih tetap, dan saya rasa tidak ada perubahan baik di support saya maupun resisten saya. Dan seperti biasa saya pun akan capture 2 kali foto ya untuk kita bahas esok hari, dan ini sudah terjadi 2 kali. Dan sekarang jam telah menunjukkan pukul 13:16 waktu Indonesia bagian Barat, tepatnya pada hari ini yaitu Selasa 4 Agustus 2026, dan kondisi di Jakarta ini dengan penuh berawan. Dan kita akan memulai seperti biasa, yaitu dengan range yang kecil, range yang besar dahulu ya. Big untuk edisi 04 Agustus 2026 ya.
di mana diperkirakan untuk tingginya ya dengan angka 4135 sampai dengan 4150. Sedangkan harga terendahnya yaitu dengan angka 4025 sampai dengan 35. Lalu yang kedua, seperti biasa, ini adalah perkiraan saya untuk range yang kecil ataupun saya sebut normal di sini ya. Untuk edisi 04 Agustus 2026, di mana untuk tingginya saya menghitung yaitu dengan angka 4120 sampai dengan 30. Sedangkan harga terendahnya yaitu dengan angka 4040 sampai dengan 4045 ya. Dan semua angka-angka di sini ya, ini saya memperhitungkan dengan catatan bahwa pada pukul 19 nanti ya, itu bisa mencapai dengan angka 4100 di atas ya. Bisa dikatakan trennya sudah kembali naik ya. Dan ini hanya berupa hitung-hitungannya. Saya ingatkan sekali lagi, ini hanya berupa hitung-hitungan yang saya pelajari selama ini, yaitu hitung-hitungan saya seperti sistematik ataupun secara matematis yang saya pelajari selama ini, dan ini bukan sebuah hitung-hitungan yang bisa dipastikan mendapatkan profit ataupun keuntungan, dan segala sesuatunya itu ada pada pilihan Anda. Dan di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun posisi kalian. Semoga artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian. Dan tentunya channel ini akan kembali esok hari, yaitu pada hari Rabu pada tanggal 5 Agustus 2026 pada jam yang seperti biasa. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.